Shalom, halo adik-adik. Ketemu lagi nih dengan kakak pengasuh. Hari ini harus ceria. Kita akan masuk pada ibadah minggu ceria. Tapi sebelum itu, minggu kemarin ada tugas nih kakak Agnes. Iya, benar sekali kakak Christine. Adik-adik dikasih tugas untuk mewarnai ikan. Pasti seru kan adik-adik? Iya. Pasti kakak pengasuh penasaran sekali. Hasilnya akan seperti apa ya nggak kakak Pasti Agnes? bagus kakak Christine. Pasti ikannya penuh warna-warni. Aduh, ikan pasti bagus warna-warni. banget. Iya. Untuk melihat aktivitas adik-adik kita di rumah, kita lihat yuk cuplikan ini. Yang selesai selamat hati.
semua. Ini karya saya. Nama saya Alas. Gabe, ini karya saya. Nama saya Titin. Alas kecil, ini karya saya. Kasih. Bye. Shalom. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan kami, kakak pengasuh di Minggu Ceria. Iya, sebelum kami mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini, kakak pengasuh mengajak adik-adik semua mempersiapkan diri untuk berdoa. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, di saat pagi yang indah ini Tuhan, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada lagi di minggu pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh terjadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu pagi ini, kalian mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan lagu pujian yang pertama, Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik, lagu yang berikutnya Senyum dan Bermuka Gembira. Jangan cemberut ya, yuk kita nyanyi sama-sama. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Sekali lagi ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Lagu yang berikutnya adik-adik, Aku Pahlawan Kristus. Pasti adik-adik semua pada tahu. Yuk berdiri semua, kita nyanyi lagi, lebih bersemangat. Aku pahlawan Kristus, aku maju terus, maju pantang mundur. Kulihat kiri kanan, iblis musuhku, ku tembak, dor dor dor, karena imanku. Sekali lagi ya. Aku pahlawan Kristus, aku maju terus, maju pantang mundur. Kulihat kiri kanan, iblis musuhku, ku tembak, dor dor dor, karena imanku. Ku tembak, dor dor dor, karena imanku. Halo adik-adik, shalom. Kembali lagi dengan kakak kalian. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan
Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Jika berdoa adik-adik, matanya ditutup, tangannya dilipat, kepala ditunduk. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami Tuhan menghampiri kekudusan-Mu Bapa. Kini tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami, agar firman-Mu ini dapat kami pahami dan kami mengerti, serta kami mau menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Berkati kami Tuhan, inilah doa kami, haleluya, amin. Nah adik-adik, pada minggu ini pembacaan kita kalian ambil dalam kitab Perjanjian Baru, terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11 dengan perikop Yesus terangkat ke sorga. Nah adik-adik, pada saat Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid-muridnya di bumi selama 40 hari. Nah, selama 40 hari itu adik-adik, Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bisa kita tahu dari pembacaan kita minggu lalu yang dibawakan oleh Kakak Seli, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi danau Tiberias. Nah, pada suatu kali murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul di dalam rumah. Mereka sedang makan, lalu tiba-tiba Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Nah, Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Mereka sangat terkejut. Adik-adik, jumlah muridnya Tuhan Yesus ada berapa ya? Iya, betul sekali adik-adik. Jumlah murid Tuhan Yesus ada 12 murid. Nah, pada saat itu yang berkumpul di dalam rumah hanya 11 murid Tuhan Yesus. Satu murid Tuhan Yesus tidak ada. Ada yang tahu siapa murid Tuhan Yesus yang tidak ada? Iya, betul sekali. Satu murid Tuhan Yesus yang tidak ada pada saat itu ialah Yudas. Yudas adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus dengan menjual Tuhan Yesus seharga 30 keping perak. Nah adik-adik, pada saat Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya di dalam rumah ketika mereka sedang makan, mereka terkejut. Lalu Tuhan membawa mereka ke sebuah bukit di dekat Galilea. Nah, Tuhan menuntun mereka berjalan hingga tiba di sebuah bukit di Galilea. Nah, apa yang mereka lakukan di sana adik-adik? Tuhan Yesus berjanji kepada para muridnya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan mereka seorang penolong. Nah, seorang penolong yang Tuhan Yesus janjikan kepada mereka ialah Roh Kudus. Nah, yang kedua yang Tuhan janjikan buat kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Untuk itu, Tuhan Yesus mengajak untuk murid-muridnya untuk kembali ke Yerusalem, untuk memberitakan Injil Tuhan ke seluruh penjuru bumi. Dengan bantuan daripada Roh Kudus, maka murid-murid itu mampu untuk menceritakan firman Tuhan lewat kata dan perbuatan mereka. Nah, adik-adik, di sini ada gambar Tuhan Yesus dan para muridnya di atas bukit di Galilea. Adik-adik, ini Tuhan Yesus berbicara dengan mereka. Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan Yesus akan mengirimkan mereka seorang penolong. Setelah itu Tuhan Yesus mulai memberkati mereka dan Tuhan Yesus mulai terangkat ke sorga adik-adik. Tuhan Yesus mulai terangkat ke sorga. Mereka semua para muridnya menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adik-adik. Hingga awan yang besar menutupi Tuhan Yesus dan mereka tidak bisa lagi melihat Tuhan Yesus. Nah, pada saat mereka menatap ke langit, tiba-tiba ada yang datang menghampiri mereka. Ada yang tahu siapa? Iya adik-adik, ada 2 orang malaikat Tuhan yang datang menemui mereka.
Nah, malaikat itu bilang kepada mereka murid-muridnya, "Hai kamu orang-orang Galilea, kenapa kamu menatap ke langit? Tuhan Yesus yang naik ke sorga ini akan datang kembali dengan cara yang sama." Nah, mereka senang sekali karena malaikat sudah berkata begitu. Mereka kemudian kembali pulang ke rumah mereka dan mereka tetap menantikan janji Tuhan bahwa mereka akan terus berada di Yerusalem untuk menantikan pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, cerita kalian sampai di sini. Penerapannya buat kita adik-adik, yang pertama, kita belajar dari para murid-murid Tuhan Yesus yang mau taat dan dengar-dengaran. Mereka mau taat tinggal di rumah, tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Tuhan, yaitu mereka menantikan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan mereka. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Sekarang lagi wabah corona adik-adik, dan dianjurkan oleh pemerintah untuk kita tetap berada di rumah. Kalaupun mau keluar harus pakai masker. Nah, selesai dari mana-mana tangannya harus dicuci. Anjuran dari pemerintah harus diikuti. Untuk kebaikannya siapa? Untuk kebaikan adik-adik sendiri, supaya adik-adik tetap sehat dan bisa melakukan aktivitas hari lepas hari. Yang kedua, kita belajar dari para murid. Mereka tidak hanya mendengarkan janji Tuhan begitu saja, tapi mereka mau melakukannya. Mereka menyampaikan firman Tuhan ke seluruh penjuru bumi. Bagaimana dengan adik-adik? Tidak harus jadi pendeta. Tidak adik-adik. Adik-adik cukup menyampaikan firman Tuhan dengan tutur kata adik-adik yang baik, tingkah laku adik-adik yang baik. Itu sudah cukup. Nah, taat kepada orang tua. Ketika mama panggil, langsung menyaut. Jangan mama panggil, diam di tempat. Atau mama minta tolong, diam saja. Tidak seperti begitu adik-adik. Tapi bagaimana adik-adik mau rajin terus membantu orang tua, dengar-dengaran kepada orang tua. Dan juga adik-adik, ini posisinya sekarang lagi libur. Adik-adik jangan lupa belajar. Manfaatkan waktu yang ada. Jangan terus main game, tapi belajar. Karena semuanya itu untuk bekal buat adik-adik di kemudian hari. Yang berikutnya adik-adik, nah adik-adik akan dimampukan dengan Roh Kudus. Adik-adik, ketika adik-adik belum tahu berdoa, adik-adik harus yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan adik-adik untuk berdoa. Ketika adik-adik tidak bisa untuk misalnya contoh, adik-adik tidak bisa belajar matematika atau adik-adik tidak bisa bahasa Inggris, yang adik-adik lakukan adalah berdoa dan belajar. Adik-adik berdoa kepada Tuhan, minta hikmat, dan Roh Kudus akan memampukan adik-adik untuk mengerti yang adik-adik tidak bisa menjadi bisa. Demikianlah cerita dari kalian. Semoga firman ini dapat menjadi berkat buat adik-adik sekalian. Amin. Iya adik-adik, Kak Lia mau ajak kita untuk menyanyi sekali lagi lagu pujian yang berjudul Yesus Itulah Satu-Satunya. Yuk berdiri semuanya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, sikap berdoa yang baik dan benar. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami mau mengucap syukur. Bapa begitu baik dalam hidup dan kehidupan kami. Pada saat ini Bapa,
kami masih diizinkan untuk beribadah, walaupun hanya menyapa adik-adik lewat video. Tapi kami percaya Bapa, kasih karunia-Mu selalu menyertai kami. Ya Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Bapa berkenan atas hidup dan kehidupan kami. Kami boleh ada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Itu karena penyertaan Tuhan Yesus yang begitu baik terhadap hidup dan kehidupan kami. Adik-adik di rumah, bahkan keluarga, orang tua, papa, mama, dalam keadaan yang sehat-sehat. Kami boleh mendengarkan cerita yang dibawakan oleh kakak Lian. Bapa, terima kasih. Berkati kakak Lian yang sudah menyampaikan firman bagi kita semua. Bapa, berkati semua yang menjadi kerinduan dari kakak Lian. Bapa yang baik, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi semua kakak-kakak pengasuh di mana saja berada. Jaga, berkati, lindungi mereka Bapa, agar di mana di waktu yang Tuhan tentukan, kami kakak-kakak pengasuh boleh bertemu, berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu bersama dengan adik-adik sekolah minggu Parmalaka Kota. Bapa yang baik, kami sudah bernyanyi, bahkan ada adik-adik yang memberikan persembahan mereka sebagai ucapan syukur. Bapa, kami tahu apa yang kami berikan, apa yang adik-adik berikan ini sedikit sekali. Namun Bapa, 5 roti dan 2 ikan yang sedikit mampu memberi makan 5.000 orang yang begitu banyak, bahkan berlebihan Bapa. Kami percaya dan kami imani itu Bapa terjadi dalam hidup dan kehidupan kami kakak-kakak pengasuh, begitu juga untuk adik-adik kami. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak yang sudah membantu kami kakak-kakak pengasuh memberi cerita, bahkan memberikan segala fasilitas untuk kami melakukan rekaman ini, untuk kakak Sendri dan kakak teman-temannya. Bapak berkati mereka, beri mereka kesehatan, agar di minggu-minggu berikutnya kami pun dapat bertemu untuk melakukan rekaman video kembali dengan seizin Bapa. Terima kasih Bapa, ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, sudah dengar firman Tuhan kan? Ibadah kita telah berakhir. Tapi sebelumnya Kakak Agnes, buat ibadah minggu ini ada tugas tidak ya? Pastinya adik-adik ada tugas minggu ini ya. Tugasnya apa tuh Kakak Agnes? Nah, tugasnya itu adik-adik, minggu ini adik-adik dikasih tugas membuat lagu dalam bentuk video. Judul lagunya adalah Aku Anak Raja. Oke, adik-adik, lagunya seperti ini ya, contoh dari kakak Agnes dan kakak Kristi. Tapi adik-adik boleh bebas di rumah gayanya seperti apa. Benar sekali. Oke, 1, 2, 3. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nanti kalau misalnya di dalam rumah ada adik, ada kakak, adik-adik bisa trio. Misalkan di dalam rumah ada 3 orang atau ada 4 orang, bisa sama-sama bernyanyi ya, dengan penuh semangat. Terus
harus dengan gerakannya bebas saja ya Kakak Kristi ya. Bebas berekspresi, mau gerakan bagaimana terserah, yang penting harus semangat, harus heboh, harus ceria. Iya, benar sekali. Kapan kumpulnya, Kak? Kumpulnya batas hari Kamis ya adik-adik, jangan terlambat ya, biar kakak pengasuh bisa edit dan satukan menjadi satu video yang bagus dan adik-adik bisa tonton di YouTube. Baik adik-adik, terima kasih kita sudah selesai dengan ibadah kita di saat ini. Dan tiba saatnya kita akan menutup ibadah di saat ini. Semuanya duduk tenang, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau di saat ini kami sudah dapat beribadah dengan baik. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di mata Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami, jaga dan lindungi kami, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah pada pagi hari ini. Semoga minggu depan kita bertemu kembali dengan penuh sukacita dan ceria. Kakak Indah, Kakak Agnes, Kakak Lia, Kakak Lian, Kakak Novi, Kakak Kristi, mengucapkan selamat hari